lagi viral banget di Sumatera Utara. Itu kontroversi tentang penjualan babi. Gue pengen ketawa, pengen ngakak karena ya gue lahir besar di kota dengan toleransi terbaik di Indonesia gitu kan, which is itu kota Singkawang, Kalimantan Barat, yang dimana hidup orang-orang di sana tuh semuanya berdampingan. Gue besar bertumbuh itu di lingkungan banyak suku, banyak agama gitu kan, dan keluarga gue pun juga seperti itu gitu loh. Ada yang menikah dengan orang Dayak, ada yang menikah dengan orang Chinese gitu kan. Jadi gue udah biasa dengan hal-hal yang seperti itu, makanya gue selalu bertoleransi. Kayak misalkan kayak gue ngucapin Natal, gue ngucapin Chinese New Year, gue ngucapin ya karena emang dari keluarga gue banyak gitu kan, dari sahabat-sahabat gue, teman-teman gue juga banyak gitu. Nah makanya gue yang anehnya ini orang bener-bener yang getol banget, pengen ngedemo, pengen ngesidak, pengen apalagi musnahin yang which is itu provinsi yang banyak orang Kristennya gitu kan. Kita tidak bicara tentang agama di sini ya, karena kalau kita bicara tentang agama pasti stigma orang agama Islam itu atau Muslim itu pasti buruk banget karena suka banget nyampurin agama lain, pasti seperti itu. Jadi kita di sini konteksnya kita jangan berbicara tentang agama gitu kan, cuma berbicara tentang tenggang rasa ya. Ini aku udah pakai bahasa baku loh, tenggang rasa, apalagi ya, intinya selagi orang tidak mengganggu agama kamu ya sudah gitu loh. Jadi kalau misalkan orang berjualan babi itu kan yang pembelinya kan yang emang memakan babi kan, pembelinya ya pasti mayoritasnya bukan beragama seperti yang mau menyidak itu gitu kan. Ya kita nggak bisa menuntut orang, oh lu bukan kita ya udah mau nggak mau kita harus sebutin agama, lu bukan agama Islam tapi lu nggak boleh makan babi di provinsi ini. Nggak bisa gitu kan, karena Indonesia bukan negara Islam. Sekali lagi, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia memang populasi muslimnya terbanyak di Indonesia, nomor 1 ya, nomor 1 apa nomor 2 aku nggak tahu. Tapi ingat, negara Indonesia itu bukan negara muslim ya. Jadi di sini banyak suku, banyak agama gitu kan. Kita harus respect sama pilihan orang lain gitu. Apalagi di situ ada orang yang mencari nafkah untuk periuk nasi mereka, which is itu si penjual daging babi itu gitu loh. Nggak bisa kalian demo, nggak bisa kalian sidak ya hanya karena oh ini lagi puasa. Ngapain kamu pergi ke tempat jagal babi atau tempat penjual babi di saat bulan puasa? Karena ada pilihannya. Ada yang menjual ayam, ada yang menjual sapi, ada yang menjual ikan. Kenapa kamu harus menuju ke yang penjualan babi? Kan mereka nggak suka Muslim harus beli babi, kalian harus makan babi kan? Enggak seperti itu ya. Giliran yang kayak begitu sibuk banget, giliran tempat ibadah agama lain sibuk banget. Kenapa sih nggak sidak koruptor, nggak sidak banyak ustadz-ustadz yang melakukan pencapangan sama santri-santrinya kayak gitu kan. Terus kenapa bukan yang miras, yang narkoboy gitu kan? Itu banyak banget ya. Sumatera Utara juga banyak banget, di daerah lain juga banyak, tapi Sumatera Utara tuh juga banyak banget. Kenapa nggak itu yang disidak gitu loh? Kenapa nggak koruptor-koruptor itu yang disidak ya? Kenapa harus orang yang UMKM jatuhnya itu ya, orang yang mencari nafkah untungnya nggak seberapa, terus kalian sidak? Dia kan nggak memaksa kalian harus membeli, nggak memaksa kalian harus memakan. Respect lah ya, toleransinya diutamakan, toleransinya ditambah lagi. Supaya apa? Supaya kita hidup bisa bertenggang rasa dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar, dengan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Jadi ingat sekali lagi, agama di Indonesia itu bukan hanya agama Islam ya, bertenggang rasa. Aku puasa guys, puasa aku belum ada batal. 1 hari kemarin batal. Jadi aku puasa, tapi teman-temanku yang nggak puasa makan di depan aku nggak pernah tergiur, aku nggak pernah marah, aku nggak pernah ngiler. Ya kalau emang kita niat puasa, kita nggak akan lapar.
Sama halnya juga dengan bebong. Aku punya banyak teman, aku tinggal di Bali lagi. Aku nggak makan bebong ya, tapi aku minum alkohol, aku ngewong gitu kan. Ya sebenarnya sama aja gitu kan, har-har juga gitu kan. Cuma ya karena aku, nggak makan babi itu bukan karena itu haram, tapi karena mindset sudah dari kecil itu yang sudah dibangun gitu kan sama orang tua, "Jangan makan babi ya, babi haram," gitu. Jadi terbawa-bawa sampai detik ini gitu loh, sampai udah besar gitu loh. Udah gitu ditambah lagi aku orangnya gelian gitu kan, ngelihat kayak daging babi merah gitu kan, terus kayak kita tahu lah daging babi banyak cacing pitanya. Jadi aku berpikir ya bukan karena aku nggak mau makan babi karena itu haram, enggak gitu loh. Aku makan di Chinese food gitu loh. Yang penting nggak ada babinya di situ. Ya entah itu dia masaknya penggorengannya bekas masak babi atau apa ya aku nggak peduli. Yang penting jangan depan mataku gitu kan. Karena apa? Aku bukan eh, Muslim fanatik yang 100% harus nggak mau, nggak bisa gitu kan. Apalagi aku ini bukan manusia suci ya, aku ini pendosa gitu kan. Apalagi ibu-ibu yang ngotot banget itu, tidak mungkin ibu tidak punya dosa ibu ya. Janganlah, respect lah sama agama orang lain gitu kan. Jangan suka mencampuri kehidupan orang lain, agama orang lain, makanan orang lain, periuk nasi orang lain, selagi tidak merugikan negara, tidak merugikan bapak-bapak, ibu-ibu, merugikan agama kalian. Udah, biarin aja gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak hanya karena ini bulan puasa, hanya karena kalian muslim, kalian nggak makan babi, terus kalian kayak marah orang jualan babi. Hanya karena ini bulan puasa, terus kalian marah orang jualan makanan. Kalian marah orang lain makan depan kalian. Enggak. Kalau kalian memang niatnya ibadah, kalian akan fokus dengan ibadah. Kalau kalian niatnya puasa, kalian akan fokus dengan puasa. Mau di depan mata kalian itu nasi liwet kek, nasi apa kek, ya nasi basi kek, kalian nggak akan tergiur, nggak akan ngerasain lapar. Ya karena emang niat kalian di saat kalian sahur, itu kalian sudah berniat untuk berpuasa. Ya, tidak ada halang-halangan orang makan, nggak boleh lu makan depan gue jadi lapar nih. Berarti iman lu tipis tisu kan. Kalau misalkan ini lagi bulan puasa kamu nggak boleh jual babi, berarti iman lu tipis, apalagi tisu dibagi berapa itu ya. Nggak boleh. Udah, jangan mencampuri agama orang lain, jangan mencampuri periuk nasi orang lain, jangan mencampuri kehidupan orang lain, jangan mencampuri apalagi ya, intinya hal-hal yang bukan ranah kamu gitu loh. Sekali lagi aku bilang, Indonesia bukan negara Islam ya. Indonesia mayoritas muslim, terbesar nomor 1 atau nomor 2 aku nggak tahu, tapi bukan negara Islam. Sekali lagi aku tegaskan, bukan negara Islam. Jadi siapapun itu, tolonglah respect, empati, simpati, M3 XL. Intinya respect lah ya sama agama orang lain, sama kehidupan orang lain. Gitu aja sih. Kalau aku lagi live itu banyak yang nanya, "Ma pakai skincare apa?" Jadi aku pakai Bagusiana Skincare. Jadi dia ada face tonernya, ada sabun mukanya, ada day creamnya tuh. Ada day creamnya. Ini tuh udah UV plus, terus ada night creamnya udah habis, terus ada serumnya. Nah ini yang bikin mukaku mulus. Ini aku udah pakai bertahun-tahun, aman banget ya, tidak ada efek samping karena sudah halal BPOM, karena diracik sama dokter ya, langsung sama sahabatku dokter Bagusiana ya. Tuh, kalau misalkan kalian mau langsung cek aja di keranjang kuningku.